Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 24 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di majelis ilmu di Kota Pati, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema keberkahan bersama ketaatan, kesialan bersama kemaksiatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada majelis ta'lim yang sudah mengundang saya ke Pati ini. Semoga apa yang kita lakukan dari amal ibadah menuntut agama Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita membahas tentang ketaatan membawa keberkahan dan kemaksiatan membawa kerugian, kesialan. Tema ini penting, yang pertama untuk memotivasi kita agar semangat mengerjakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, tema ini penting agar kita
semangat untuk menjauhi maksiat. Jadi tema ini penting bagi orang-orang yang sedang malas beribadah, yang sedang turun imannya, yang sedang lebih suka sholat di rumah dibandingkan di masjid, lebih suka menonton di handphone dibandingkan membaca Al-Quran, lebih suka ngobrol dibandingkan berzikir. Tema ini adalah penting untuk orang-orang yang sedang futur, malas beribadah kepada Allah. Dan kemalasan itu pasti terjadi di dalam diri seorang muslim. Pasti terjadi, siapapun dia orangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna likulli amalin syarratan." Sesungguhnya setiap amalan ada masa semangat. Wa likulli syarratin fatratun. Dan setiap masa semangat ada masa futur. Futur artinya adalah sakana ba'dama taharrak, diam setelah dia bergerak. Aulana ba'dama syadda, atau lemah setelah kuat. Itu namanya futur. Maka setiap amalan ada masa semangat, setiap masa semangat ada masa futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang saat masa futurnya dia kembali kepada sunnah, kepada ajaran Rasulullah SAW, maka dia masih dapat petunjuk. Dan siapa yang masa futurnya dia tidak kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia binasa. Tema ini, keberkahan bersama ketaatan, kesialan bersama kemaksiatan, penting untuk orang yang sedang futur, malas ibadah. Contoh ibadah-ibadah wajib, dari mulai sholat pada waktunya, di awal waktu, di masjid, atau sholat berjamaah bagi laki-laki, sholatnya dengan khusyuk, penuh pemahaman terhadap apa yang dibaca, tidak cepat-cepat, sholatnya penuh dengan tumakninah, sholatnya sesuai dengan petunjuk Rasul. Siapa yang malas mengerjakan itu semua, maka tema ini penting untuk itu. Kemudian juga puasa Ramadan. Ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang berpuasa kemudian di tengah hari, siang Ramadan, karena merasa letih dengan mudahnya dia berbuka puasa tanpa ada rasa berdosa sama sekali. Tema ini penting. Keberkahan bersama ketaatan. Atau orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia durhaka kepada orang tua, dia membuat sedih orang tua dengan kelakuannya dan ucapannya. Tema ini penting. Atau seorang yang malas berdoa, Allah kasih kepada dia 24 jam waktu, 1 jamnya 60 menit, kemudian dia menadah tangan cuma beberapa menit dari 1 jam, dari 1 hari. Malas berdoa, padahal doa hukumnya wajib. Maka pada saat itu tema ini penting. Keberkahan membawa ketaatan, karena mengajak nantinya orang untuk berdoa, semangat berdoa. Atau baca Quran habis subuh, terkadang di hadapan dia ada mushaf Al-Quran, ada HP yang dia pegang. Kenapa mesti selalu HP?
Padahal sudah ada niatan untuk membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran hukumnya wajib. Atau malas menuntut ilmu, padahal tempat luas disediakan, nyaman. Malas tapinya nuntut ilmu. Nuntut ilmunya hanya saat ustadz-ustadz yang dari luar kota datang. Adapun yang rutin-rutin tidak. Malas. Ustadz, saya sering menyebutnya ustadz-ustadz mewah. Ustadz-ustadz mewah yang followersnya jutaan, subscribernya jutaan. Tujuan untuk menghadiri kajiannya, setelah kajian berfoto, habis itu bikin status, alhamdulillah bisa menghadiri majelis ilmunya. Lah, ilmunya yang didapat apa? Coba hitung sekarang. Berapa lama kita mengenal dakwah sunnah? Berapa lama hadir di majelis pengajian? Dan seberapa banyak atau seberapa mumpuni ilmu kita? Seberapa mumpuni ilmu kita? Jangan yang macam-macam. Rukun Islam, rukun iman. Tahu nggak dalil-dalilnya dari mulai rukun iman, rukun Islam, rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Tahu nggak permasalahan-permasalahan semuanya? Yang sudah lama ngaji tapi belum tahu itu namanya belum ngaji. Nah, tema ini menjadikan orang semangat untuk duduk di majelis ilmu. Rukun Islam berbicara tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat saja. Seperti yang saya bahas tadi di Kudus. 2 kalimat syahadat saya bahas hampir 1,5 jam. Itu baru 1 kalimat syahadat. Arti yang benar dari kalimat la ilaha illallah, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, tingkatan-tingkatan orang yang bersyahadat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Dia paham betul, dia menguasai betul, itu baru penuntut ilmu. Adapun yang cuma ikut kajian-kajian yang rame-rame, ustadz dari luar kota baru ikut datang, dapat ilmunya cuma nggak mumpuni. Nanti kalau seandainya ada syubhat datang, boleh sedekah laut. Sedekah laut boleh, yang mengatakan orang terkenal, yang mengatakan profesor doktor, bingung. Lalu kasih link ke ustadz, tolong tonton ini. Kalau bisa setelah itu dibantah. Loh, gue yang nonton kok aku yang bantah? Kenapa? Karena ilmunya nggak mumpuni. Kenapa? Karena ilmunya nggak mumpuni. Nah, nuntut ilmunya salah, cara belajar ilmunya salah. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Saya kenal dakwah ini 2001. Sekarang 2022, berarti saya kenal 21 tahun. Mungkin ada yang lebih tua daripada saya mengenal dakwah ini. Coba bandingkan ilmunya yang sudah mumpuni yang mana. Ya, ini saya gembar-gemboran sekarang dari saya datang hari Jumat sampai sekarang ini. Saya gembar-gemborkan di Semarang, di Demak, di Pati, agar merubah cara belajar agamanya, agar merubah pengajiannya, bukan hanya sekedar pengajian-pengajian yang jiping, ngaji nguping, habis itu keluar dapat ilmu nggak tahu. Nah, tema ini yang membuat seseorang benar-benar akhirnya semangat untuk beramal, semangat untuk sholat 5 waktu dan rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya, semangat untuk menjaga wudu, semangat untuk bakti orang tua, semangat untuk menyambung hubungan rahim, semangat untuk ketaatan-ketaatan yang begitu banyak, ketaatan-ketaatan
yang begitu banyak. Ya, apabila saya katakan tema ini penting untuk orang yang sedang malas, dilanda malas. Dan muslim tidak ada menghayal ya, atau mager, malas gerak. Enggak ada itu dalam kamus seorang muslim. La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata rahah ya Imam?" Kapan istirahatmu wahai Imam? "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kaki pertamamu kamu letakkan di dalam surga, itulah istirahat hakiki. Itulah istirahat yang sebenarnya. Taib. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kemudian tema ini penting untuk orang yang meremehkan maksiat, yang mungkin di dalam dirinya nanti bisa istighfar, nanti bisa taubat, nanti bisa begini. Tema ini penting untuk itu, yaitu untuk orang yang meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat, nonton yang haram yang sangat terbuka di zaman sekarang. Meremehkan maksiat, mendengarkan yang haram yang sangat mudah di zaman sekarang. Meremehkan maksiat, mengambil harta dengan cara yang haram. Ya. Sebagian orang sekarang kalau ditanya tentang yang halal adalah yang aku cekel. Walaupun dengan cara apapun aku dapat mencekelnya, itu halal. Yang halal yang belum aku cekel. Sebagian orang meremehkan untuk mencari harta dengan cara yang haram, meremehkan itu. Yang penting dapatlah. Ya, yang penting semua bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, dapat dari mana saja saya tidak peduli. Satu tanda tangan kadang-kadang menghasilkan 100 juta, saya nggak peduli. Ya. Sebagian orang kadang-kadang meremehkan perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Nah, ini temanya penting. Kesialan bersama kemaksiatan. Baik. Berarti tema kita ada dua bagian. Pertama, saya akan harus membuktikan bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan contoh-contohnya. Yang kedua, kemaksiatan mendatangkan kesialan, kerugian, kemalangan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke dalam tema ini, saya akan mendudukan dulu beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Jadi ketaatan itu dua sisi, bukan hanya sekedar mengerjakan yang diperintah, tetapi juga menjauhi yang dilarang. Itu namanya ketaatan. Seseorang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bakti orang tua, zikir, itu ketaatan. Begitu juga seseorang menjauhi kesyirikan, bid'ah, menjauhi membunuh, menjauhi zina, menjauhi minum khamar, berjudi, menjauhi korupsi, menjauhi pungutan liar, sogokan, itu juga ketaatan. Ketaatan ini mendatangkan keberkahan. Timbul pertanyaan selanjutnya, apa itu arti berkah? Berkah ada dua makna. Yang pertama adalah subutul khairi wa dawamuhu, kebaikan yang selalu tetap dan terus menerus ada. Kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada, itu namanya adalah berkah.
Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berarti kebaikan bulan Ramadan tetap dan terus-menerus ada. Dari awal malam Ramadan sampai akhir, malam-malamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan terus-menerus sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa barakna haulahu," dan kami berkahi daerah barat. Dan kami berkahi daerah barat dunia, maka di Eropa itu tumbuh subur-subur terus menerus seperti itu. Nanti baru di tanah Arab nanti akan tumbuh di akhir zaman, tanda kiamat. Ini arti berkah yang pertama. Arti berkah yang kedua adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus menerus, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan di atas muka bumi digunakan untuk sebagai ibadah manusia, sebagai ibadah manusia kepada Allah, adalah yang berada di Bakkah, mubarakan, penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah maksudnya di sini adalah kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kalau tadi kebaikannya tetap dan terus menerus ada, ini banyak dan terus bertambah. Makanya sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. Berapa tahun 100.000 sholat itu? Ada yang tahu? 100.000 sholat berapa tahun? Ya, 100.000 sholat berapa tahun? Hitungannya 1 hari 5 kali, 1 bulan kali 30, 150, 1 tahun kali 12, 1.800, ya, itu 1.800 sholat. Ini 100.000 sholat, kira-kira berapa tahun? Siapa yang pintar matematik? Agar semangat umroh, agar semangat haji, agar semangat pergi ke Mekah. Berapa tahun? Hitung, Pak. Hitung, ada kalkulator kan? Hitung. Gimana cara menghitungnya? 1 hari 5 kali sholat yang wajib ya. Kemudian 5 kali sholat sehari. Berarti kalau sebulan kali 30, 150. 150 kali setahun, kali berapa berarti? 12. 1.800. 1.800 sholat. Kita ingin sampai kepada angka 100.000 sholat. Berapa? 55 tahun. Berapa bulan? 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Itu 1 kali takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam selesai. 1 kali sholat di Masjidil Haram senilai orang sholat di masjid lain 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Ini umur yang panjang, Pak. Rugi kalau orang masih mikir-mikir, umroh enggak ya, haji enggak ya, rugi. Nah, kalau dia mati juga enggak dibawa hartanya. Ya, kalau dia mati juga enggak dibawa hartanya. Apalagi umroh sekarang ada yang backpacker 20-an juta. 1 kali sholat di Masjidil Haram. Sedangkan kita bersolat di Masjidil Haram minimal 5 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Belum lagi qobliyah, ba'diyah. Belum lagi sholat jenazah, yang hampir setiap habis sholat fardu ada sholat jenazah. Belum lagi tahajudnya. Belum lagi sholat sunnahnya. Allahu Akbar.
rugi. Orang yang cuma sholatnya, orang yang punya diluaskan rezekinya tetapi tidak pergi ke Masjidil Haram. Nah, itu arti berkah, bertambah, kebaikan yang banyak dan bertambah. Berarti ketaatan, keberkahan bersama ketaatan, berarti kebaikan yang tetap terus menerus, kebaikan tersebut banyak dan terus bertambah, datang bersamaan dengan ketaatan yang kita kerjakan, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu maksud dari tema. Ya, taib. Maksud dari tema sisi keduanya, kesialan bersama kemaksiatan. Kesialan yang dimaksud adalah kesialan musibah, penyakit, kekurangan harta, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 100. Dan sungguh kami akan beri cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, ini musibah. Rasa lapar, ini musibah. Kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, buah-buahan, ini musibah semua. Ya, itu namanya kesialan. Kesialan datang dengan berserta kemaksiatan. Termasuk dan makna kemaksiatan adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Taib. Apa tadi ketaatan? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Berarti kebalikannya. Mengerjakan larangan, menjauhi perintah. Itulah kemaksiatan. Di dalam kemaksiatan pasti ada kerugian, musibah, kemalangan, kekurangan harta, kekurangan nyawa. Maksudnya orang-orang yang dicintai diwafatkan, penyakit, pasti itu. Urusan yang aturan mudah jadi sulit, ngurus anak sulit, ngurus istri sulit, anaknya bengal, tidak mau mendengarkan nasihat, istri dinasihati sekali nyerocos 100 kali. Itu jangan dikira memang sifat istrinya begitu. Tetapi coba suaminya introspeksi, mungkin suaminya sedang bermaksiat, makanya istrinya tidak mau lapang dada saat dinasihati. Itu namanya kesialan. Itu namanya kemalangan, kerugian. Kemaksiatan mendatangkan kerugian, kemalangan, dan itu pasti. Nah, kita akan coba ambil dalil-dalilnya ya, dari dua sisi ini. Yang pertama, ketaatan mendatangkan keberkahan. Apa contohnya? Contohnya, ketaatan yang paling utama. Apa itu ketaatan paling utama? Tauhid. Ketaatan yang paling besar, paling utama, paling agung di sisi Allah, tauhid. Beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Tidak riya, tidak ingin dapat pujian, tidak ingin dapat sanjungan, tidak ingin dapat namanya tercatat yang pertama. Tidak riya. Ya, tidak ingin dapat hadiah, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Itu tauhid, itu ikhlas. Apa manfaat ketauhid dan keikhlasan di dunia sebelum akhirat? Apa keberkahan tauhid di dunia sebelum di akhirat? Jawabannya adalah orang yang bertauhid maka akan mendapatkan keberkahan berupa istiqamah dalam beramal. Orang yang bertauhid, orang yang mengerjakan ketaatan berupa tauhid, ibadah yang ikhlas, tidak ingin pujian, tidak ingin hadiah, maka dia akan mendapatkan
keistiqomahan dalam beramal sampai mati istiqomahnya, karena dia bertauhid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13, sama itu ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang ikhlas mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Orang-orang yang ikhlas saat sholat, tidak ingin pujian, tidak ingin hadiah. Orang-orang yang ikhlas saat bersedekah, tidak ingin terkenal, apalagi ini zaman konten. Ya, kadang-kadang videonya diletakkan di pojok situ, kemudian dia pura-pura bersedekah, ataupun agar bisa mengambil sedekah dia, mengambil video dari sedekah dia. Ini zaman konten. Dan konten, apabila seseorang memperlihatkan amal ibadah, dikhawatirkan merusak keikhlasan. Ini zaman konten. Berumroh, berhaji, diperlihatkan dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Ya, dikhawatirkan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Orang yang bertauhid maka akan menghasilkan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, pasti itu istiqamah. Dan kalau sudah istiqamah, pasti dapat husnul khatimah. Ini 3 mata rantai yang tidak akan pernah terpisah. Ikhlas menghasilkan istiqamah, istiqamah menghasilkan husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak pernah terpisah. Nah, ini keberkahan tauhid. Ketaatan yang paling agung tauhid, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahannya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kemudian para ikhwah, keberkahan tauhid yang lain adalah amalannya pasti diterima. Kita harus pahami baik-baik, tidak semua yang beribadah diterima oleh Allah. Ini yang kita merasa berat dan merasa harus hati-hati terus, jaga niat, jaga hati agar amalnya hanya untuk Allah, ikhlas tauhid, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima semua amal. Yang diterima oleh Allah hanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak semua salat diterima. Kalaupun diterima, tidak semua diberikan pahala yang sempurna. Apa dalilnya, Ustaz? Ngomong begitu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli." Ada orang yang salat. "Wa ma kutiba min salatihi illa usyruha aw tus'uha aw thumunuha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Dan tidak ditulis pahala salatnya kecuali 1/10 dari pahalanya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Enggak sempurna. Ya, tidak semua diterima amal ibadahnya oleh Allah. Hanya orang yang ikhlas amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah berfirman tadi, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Begitu juga dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas hanya karena Allah, yang bertauhid di dalamnya. Ini keberkahan ketaatan tauhid. Dari tauhid itu sebuah ketaatan, Pak. Apa tauhid? Beribadah yang ikhlas hanya Allah, kepada Allah. Itu namanya tauhid. Sinonimnya adalah ikhlas.
Tauhid ini mendatangkan keberkahan. Keberkahan yang pertama saya sebutkan apa tadi? Istiqamah. Keberkahan yang kedua, diterimanya amal ibadah. Ya. Puasa, Pak. Enggak semua yang puasa diterima. Meskipun lapar, meskipun haus, enggak semua yang puasa diterima amal ibadahnya. Hanya yang ikhlas yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Sedekah, apakah semua diterima? Tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari harta yang baik-baik. Harta curian, harta korupsi disedekahkan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini keberkahan tauhid yang kedua, yaitu diterima amal ibadah. Baik, keberkahan tauhid yang ketiga, apa itu? Keberkahan tauhid yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganjaran pahala orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganjaran pahala orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Ya. Seperti misalkan orang yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di hartanya di jalan Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil, seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulirnya menumbuhkan 100 biji. Berarti satu amalan yang bertauhid akan dilipatkan menjadi 7 kali lipat. 7 kali lipat dikali 100 menjadi 700. Begitulah berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah ketaatan yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketaatan yang lain apa Ustaz yang mendatangkan keberkahan? Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Rasul. Yang disebut dengan mutaba'ah. Yang disebut dengan apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap amal ibadah. Salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Haji atau umrah, litakhudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji dan umrah kalian. Dan seterusnya, tugas kita mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam ketaatan mengikuti Rasulullah SAW ada keberkahan. Di dalam mutaba'ah ada keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah amalnya diterima oleh Allah SWT. Karena amalan apapun, berkeringat bagaimanapun, terkucur darah bagaimanapun, banyak uang harta dikeluarkan bagaimanapun, kalau seandainya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, diterima atau ditolak? Ditolak. Itu sebuah akidah seorang muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini keberkahan yang pertama, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keberkahan kalau orang beramal ibadah mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan mudah beramal ibadahnya. Mudah. Dari yang muda sampai yang tua bisa mengerjakannya. Dari yang miskin sampai yang kaya bisa mengerjakannya. Dari rakyat sampai pemerintah bisa mengerjakannya. Mudah, tidak sulit. Mudah, tidak sulit. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina lan yusaddad dina illa ghalaba."
Sesungguhnya Islam itu agama yang mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Makanya Pak, cek saja amaliyah di tengah masyarakat yang sulit-sulit pasti bukan Islam. Yakin tuh. Yang sulit-sulit, yang aneh-aneh pasti bukan Islam. Di dalam kelambu nih, ya, berhari-hari disebut dengan khalwat. Pernah kan ngeliat di media sosial? Pasti bukan Islam. Karena sulit, nggak semua bisa mengerjakannya. Karena ada tugas sebagai pegawai, ada tugas sebagai bapak, ibu. Pasti bukan Islam. Pasti bukan dari ajaran Islam itu. Pasti ajaran sempalan dari Islam gitu. Saya dimaklumi ini mudah. Sesuai dengan sunnah itu berkahnya mudah. Ya, berkahnya adalah mudah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus dengan ajaran tauhid yang mudah. As-samhah itu mudah. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketaatan dalam menghutangi. Menghutangi itu ketaatan loh Pak. Kalau ketaatan ini sesuai dengan petunjuk Rasul mudah. Tidak perlu pakai debt collector, tidak perlu pakai preman. Mudah. Apa mudahnya? Karena Rasul Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya kalian dapati orang yang berhutang kepada kalian sulit, maka tunggu sampai mudah bayar. Tunggu. Gak usah dibawain debt collector preman untuk nagih hutang. Akhlak Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul, ketaatan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul menunggu. Satu. Yang kedua, kalau seandainya ingin lebih berkah lagi, dihalalkan, mudah, ya, dan mendatangkan berkah. Ya. Berarti selama dia menghalalkan dengan ikhlas hanya karena Allah, maka dijamin surga oleh Allah SWT. Saya berpesan nih, yang masih punya piutang terhadap orang lain, berarti masih menghutangi orang, udah maafkan saja lah, halalkan saja. Apalagi nih ada orang berhutang kepada kita 1 juta, kita punya 10 juta, halalin aja. Ada orang berhutang kepada kita 5 juta, kita punya 50 juta, halalin aja udah. Ada orang berhutang kepada kita 10 juta, kita punya 100 juta, halalin aja. Kenapa Pak? Konsepnya begini, menagih di dunia, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Nah, ada orang tuh kalau menghutangi dia nggak mau nagih, tapi di dalam hatinya mendendam. Awas gue, tak tuntut di akhirat. Ya, ada nggak begitu? Dia nggak nagih, ntar aja di akhirat. Maka konsepnya adalah memaafkan, menghalalkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Kenapa Pak? Memaafkan di dunia pahalanya surga, menuntut di akhirat belum dijamin surga, cuma dapat transferan pahala saja. Ya. Itu ketaatan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah dan banyak pahalanya. Gak usah capek-capek mikirin. Apalagi kadang-kadang hutang 1 juta diceritakan kemana-mana. Akhi, tahu nggak? Si fulan hutang sama saya nggak bayar dari mulai tahun 1999. Bisa dimaklumi ini Pak. Baik, kita ambil ketaatan yang lain. Ketaatan yang lain yang mendatangkan keberkahan. Contoh misalkan tadi sudah tauhid, sudah mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah, sudah. Ketaatan yang lain
yang mendatangkan keberkahan, sholat 5 waktu. Saya katakan Pak, illas salah. Saya katakan illas salah, kecuali sholat. Jangan pernah remehkan. Mungkin sebagian orang pernah meremehkan apa-apa, tapi kecuali sholat jangan pernah remehkan. Karena kalau orang sudah meremehkan sholat, maka yang lain pasti dia remehkan. Makanya bagi laki ingin mencari istri, bagi perempuan ingin mencari suami, lihat sholatnya. Harus dapat berita yang valid tentang sholatnya. Karena kalau seandainya sholatnya benar, maka keluarganya dia akan jaga. Itu pasti. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu burhanan wa najatan kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan." Siapa yang selalu menjaga sholatnya, maka baginya cahaya, petunjuk, dan juga keselamatan. Ya, maka perhatikan perihal sholat. Taib, kita akan ambil sekarang apa keberkahan dari menjaga sholat. Dan menjaga sholat Pak ada 5. Menjaga sholat ada 5, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin. Surat apa itu? Al-Ma'un. Fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Yang lalai tentang salatnya, kata Imam Ibnu Katsir, ada 5. Perhatikan baik-baik, introspeksi diri kita, muhasabah kepada diri kita, termasukkah kita di dalamnya? Yang pertama, tidak salat sama sekali. Alhamdulillah, kata si fulan, bukan saya. Baik. Yang kedua, sholat tapi di luar waktu. Wah. Apapun alasannya, selama itu bukan syariat, alasannya ini termasuk melalaikan sholat. Yang ketiga, sholat di akhir waktu. 2 menit, 3 menit lagi azan maghrib, baru sholat asar. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syams, dia nunggu matahari. Kalau sudah azan maghrib, azan asar, dia nunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai jika mataharinya sudah mau terbenam di antara 2 tanduk ufuk, qama fanaqar arba'an, baru dia cepat-cepat bangun, cepat-cepat sholat. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ya, ini yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Mengerjakan sholat di akhir waktu. Itu lalai sholat. Yang keempat, mengerjakan sholat tanpa tumakninah. Cepat-cepat, seperti ayam atau burung mematuk makanannya, tidak ada tumanina. Ustaz, batasan tumanina itu apa? Tidak bergerak kepada gerakan selanjutnya kecuali sudah sempurna gerakan sebelumnya. Dan ada yang mengatakan sampai dia membaca bacaan gerakan itu 1 atau 3 kali. Itu batasan tumanina. Makanya ada kan sholat 21 rakaat 7 menit. Nah, itu enggak tumanina itu. Ya. Secara hukum fikih tidak sah itu. Diterima atau tidak itu urusan Allah SWT. Kita menghukumi secara hukum fikih saja. Baik ya. Apa lagi? Tidak tumanina. Yang kelima, tidak khusyuk. Tidak hadir hatinya, apa yang dibaca tidak paham. Terutama biasanya ketidakkhusyuan hadir ketika seseorang masbuk di dalam sholat berjamaah. Ya, imam sudah mulai sholat, bahkan sudah beberapa rakaat sholat baru dia datang. Itu pun tergesa-gesa datang. Duduk. Orang masbuk pasti karena urusan dunia, pasti itu. Kemudian sholat, ikut sholat. Ketika dia ikut sholat, dia tidak tahu ini rakaat berapa nih.
dia baru sadar rakaat berapa dia sholat, dia baru mikir rakaat berapa dia sholat bersama imam tadi ketika dia mau bangun setelah imamnya salam. Tadi rakaat berapa ya? Bingung dia. Lalu bagaimana solusinya? Kayaknya tadi ada teman sejawat masbuk, saya nunggu dia. Ternyata yang ditunggu nunggu juga yang di samping. Enggak bakalan khusyuk. Yang masbuk enggak bakalan khusyuk. Ya? Yang khusyuk termasuk melalaikan salat tidak khusyuk. Ada sebagian orang salat kadang-kadang, nih ibu-ibu perhatikan yang di bawah. Sebagian orang salat kadang-kadang sambil meracik bumbu. Allahu Akbar. Koyoke kurang petsin. Pas salam dirasanya sama bener, kurang, berarti kan dia meracik bumbu saat sholat. Ada orang sholat nyari kunci motor dan dapat. Allahu Akbar. Mana ya kunci motor? Mulai pura-pura elegan. Boten nenten kiri, boten nenten. Mulai dia tuh enggak lagi mikirin sholat, enggak lagi merasa berhadapan dengan Allah, enggak lagi untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan dapat sepertinya tadi jatuh di samping tangga. Habis salam dia ke samping tangga, ada, berarti kan nyari kunci saat sholat. Itu yang melalaikan sholat. Ada 5 ya, hati-hati. Khusus untuk laki-laki ada tambahannya 6. Tidak sholat di masjid. Apalagi pandemi sudah selesai. Ya, tidak sholat di masjid. Itu yang melalaikan sholat. Nah, orang yang dibalik sekarang, berarti orang yang sholat dengan mendirikan sholat, tidak melalaikan sholat, ini mendatangkan keberkahan. Orang yang selalu sholat, orang yang sholatnya sempurna, orang yang sholatnya di awal waktu, orang yang sholatnya tumaknina, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya di masjid, maka pasti mendatangkan keberkahan. Apa itu, Pak? Keberkahan yang saya sebutkan tadi. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Dia akan dapat cahaya dalam hidupnya. Dia akan dapat petunjuk dan keselamatan. Salat, Pak, jangankan di akhirat, di dunia pasti mendatangkan keberkahan. Apa keberkahan salat? Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Ini perhatikan. Ini sebagian orang salah memahami ayat ini. Surat Ali Imran ayat 110. Ya, atau surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Saya ingin ada yang interaksi dengan saya. Apa maksud ayat? Enggak, Pak. Apa maksud ayat? Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa maksud ayat? Coba. Buah dari sholat mencegah perbuatan fahsya, keji, zina, LGBT, homo, lesbian, dan mungkar. Mungkaran perkelahian, pembunuhan, mencuri, dan seterusnya. Begitu ya? Itulah pemahaman sebagian besar kaum muslimin terhadap ayat itu. Padahal maksud ayat tidak seperti itu. Maksud ayat adalah
selama engkau sholat, tidak pernah engkau akan berbuat keji dan mungkar, karena engkau selalu sholat, karena engkau sedang sholat. Paham ya? Ini jawaban yang kalau seandainya ada orang bertanya, Ustaz, kan sholat itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Buktinya habis Jumatan ada orang nyuri sendal. Mana mencegah dari perbuatan fahsya mungkarnya? Maka jawabannya, karena dia tidak sholat. Coba dia terus sholat, nggak pernah mengerjakan perbuatan fahsya dan mungkar. Itu maksud ayat. Paham gak maksud saya? Orang sholat, mana mau berzina? Kan sedang sholat. Paham maksudnya? Bukan berarti karena sholat kemudian jauh dari zina. Enggak. Ada orang sholat subuh berjamaah, habis itu berzina. Kan banyak tuh cerita public figure. Oh, saya jadi wanita simpanannya, tapi dia ahli sholat. Sebelum main sama saya, sholat dulu dia. Paham nggak maksud saya? Berarti apa tadi pengertiannya? Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Maksudnya apa? Selama dia selalu sholat, maka tidak akan melakukan perbuatan fahsya mungkar, karena dia sedang sholat. Maka teruslah tambah sholat, sehingga tidak melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Ini keberkahan sholat yang pertama. Keberkahan sholat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu menghapuskan dosa. Sholat itu menghapuskan dosa, dan manusia tidak lepas dari dosa. Kita ini antara tiga keadaan, Pak. Mengerjakan ketaatan, mendapat nikmat perlu disyukuri. Yang kedua, mendapatkan musibah perlu disabari. Yang ketiga, melakukan dosa saatnya beristighfar. Tiga keadaan manusia tidak lepas dari dunia ini. Mendapat nikmat disyukuri, mendapat musibah disabari, mengerjakan maksiat diistighfari. Tidak lebih daripada itu keadaan. Kita semua pelaku dosa. Dan ada perkataan menarik, subhanallah. Saya sampai sekarang perkataan ini saya anggap pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Jadi ada sebuah riwayat di dalam kitab Asy-Syukr yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ada seorang berkata kepada seorang ulama salaf, Abu Tamimah, "Wahai Abu Tamimah, bagaimana keadaanmu pagi ini?" Kemudian Abu Tamimah berkata, "Asbahtu baina ni'mataini 'azimatain, la adri ayyahuma afdal." Aku di pagi hari ini memiliki dua nikmat yang sangat besar. Aku tidak tahu mana yang lebih utama dari dua nikmat ini. Rasakan nikmat ini. Semua dari kita merasakan nikmat ini. Yang pertama, dzunubun satarahallah fala yu'ayyirani biha ahad. Dosa-dosa yang Allah tutupi dosa itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencelaku dari dosa itu. Ya, alhamdulillah, Pak, dosa itu tidak berbau. Alhamdulillah, dosa itu tidak ada bekas pada wajah. Coba sekali berdosa, coret hitam sampai menghitam. Alhamdulillah. Yang hadir di sini, kita nggak tahu nanti malam setelah pengajian apa yang dilihat oleh semua dari kita. Apakah langsung tidur ataukah masih melihat yang haram-haram? Dan itu di pagi hari Allah tutupi dosa itu rapat-rapat, nggak ada yang tahu. Itu nikmat Allah yang besar. Yang kedua, mawaddatun qadzafaha Allah fi qulubil ibad. Rasa cinta yang Allah berikan kepada hamba-hamba, yang mana akhirnya orang dicintai oleh orang lain, orang disukai oleh orang lain. Ini nikmat yang tidak bisa kita bayar nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, kembali kepada pembahasan tadi. Salat mendatangkan berkah. Salah satu berkahnya apa saya katakan tadi?
Hah? Hah? Menghapuskan dosa, mengampuni dosa. Dosa kita tidak lepas darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Apa pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai bersih, yaghtasilu fihi kulla yawmin mi'ata marrah, 5 marrat. Hal yabqa min darani syai'? Apakah apa pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai tersebut 5 kali sehari? Sungainya bukan sungai yang kotor ya, sungai yang bersih. Mandi 5 kali sehari, apakah tersisa masih kotoran di tubuh kalian? Para sahabat menjawab, "La, tidak tersisa wahai Rasul." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Itulah perumpamaan sholat 5 waktu, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Sholat zuhur menghapuskan dosa antara subuh dan zuhur. Sholat asar menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Sholat maghrib menghapuskan dosa antara maghrib dan antara asar dan maghrib. Sholat isya menghapuskan dosa antara maghrib dan isya. Sholat subuh menghapuskan dosa antara apa? Isya dan subuh. Terus seperti itu. Ini keberkahan sholat. Kemudian keberkahan sholat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita ya. Saya dulu sebelum ada kawan-kawan yang sudah kita tunjuk untuk mengantar saya, karena saya kalau pakai mobil itu ngantuk, kalau nyetir sendiri pengantuk. Pernah tabrakan 2 kali, tabrakan tunggal gitu, ngantuk, nggak bisa nyetir, nggak bisa naik motor, ngantuk woy. Ini pernah jatuh karena ngantuk, naik motor ngantuk, coba yang ngantuk. Gimana itu ceritanya? Naik motor ngantuk, makanya nggak bisa naik motor, naik mobil. Pasti diantar sekarang oleh kawan-kawan di Kalimantan Selatan. Nggak boleh, Ustaz, nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil sendiri, pasti ngantuk, harus diantar. Nah, sebelum punya yang mengantar, ada kawan saya. Waktu itu saya pulang malam, biasanya pulang dari luar kota malam, dijemput. Kemudian dia bilang, "Ustaz, malam ini saya nggak bisa jemput, tapi saya sudah sediakan mobil." Oke, saya masuk mobil, ternyata dalam mobil ada perempuan. Langsung saya keluar lagi. "Mohon maaf Mas, ini siapa?" "Ini istri saya Ustaz, dia mau ikut saja." "Oh ya sudah." Di jalan dari bandara ke rumah, ngobrol lah. Yang pertama kali membuka permasalahan si supir tadi. Dia bertanya, "Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa was-was?" "Memang was-wasnya kenapa?" "Ya was-was aja Ustaz." Kemudian istrinya yang di belakang ikut ngobrol. "Was-wasnya tuh gini Ustaz, dia kadang-kadang terlalu berlebihan was-was. Contohnya, dia kadang setiap malam naik ke atas atap rumah, mengelilingi atap rumah. Kenapa? Khawatir ada yang mengintip istrinya." Aneh. Ini sebabnya. Makanya saya ikut ini. Salah satu sebabnya dia ini, Ustaz. Malam-malam saya ikut, nggak di rumah. Saya langsung tebak. Sholat nggak Pak? Ya kadang enggak. Nah itu sebab. Suaminya, istrinya nyerocos di belakang. "Enggak Ustaz, enggak sholat, Jumatan aja enggak." Sholat akan memberkahi kehidupan, menenangkan hati. Ya, ini keberkahan. Makanya ketaatan pasti mendatangkan keberkahan, menenangkan hati, kemudian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Kalau dirunut Pak, ketaatan-ketaatan semua banyak sekali, gak cukup waktunya ya. Saya tutup bagian pertama ini dengan surat Al-Ankabut ayat 17. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Carilah rezeki di sisi Allah.
dan beribadahlah kepadanya. Ini penting nih, terutama yang usaha-usaha, nyari duit, nyari harta untuk anak istri. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi, dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Dalil bahwa ibadah adalah termasuk dari cara mencari rezeki. Saya ulangi, Al-Ankabut ayat 17 menunjukkan dalil bahwa ibadah adalah cara mencari rezeki. Kita di dunia ini nyari rezeki apa? Jualan, jadi pengusaha, jadi pegawai, jadi pekerja pabrik, jadi macam-macam untuk nyari duit. Salah satu cara nyari duit adalah ibadah. Paham? Ya. Makanya yang seret-seret rezekinya coba introspeksi diri. Yang kadang kalau dapat gaji cuma salam tempel. Dapat gaji kasih orang. Karena gali lubang tutup lubang. Ya, menutupi hutang. Akhirnya terus tetap kurang terus. Coba perhatikan ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, duhanya. Ya. Jadi apa tadi konsepnya? Ibadah termasuk cara mencari rezeki. Pas jam 9. Ibadah termasuk cara mencari rezeki. Ya, rasakan itu baik-baik. Berapa banyak ibadah yang kita kerjakan dan berapa banyak rezeki yang kita dapat. Berapa kalau malas beribadah, berapa banyak rezeki yang kita dapat. Ibadah cara mencari rezeki. Sebagian orang, Pak, mencari rezeki itu dengan sebab kauni saja. Oh, apalagi itu Ustaz, istilah sebab kauni. Sebab kauni itu gini. Orang jualan cilok itu sebab kauni untuk dapat duit. Orang jualan bakso, mie ayam itu sebab kauni untuk dapat duit. Kauni itu artinya apa yang terjadi di alam semesta. Dan di sana ada sebab syar'i untuk dapat duit, untuk dapat harta. Sebab kauni, habis itu sebab apa? Syar'i. Ada dua sebab, Pak. Contoh ya, Pak ya. Minum obat agar hilang sakit kepala, itu sebab apa? Kauni. Baca Al-Fatihah agar hilang sakit kepala, itu sebab apa? Syar'i. Paham sekarang? Sebab itu ada dua, sebab kauni, sebab syar'i. Sebagian manusia hanya sibuk dengan sebab kauni, sebab kauni, sebab kauni. Lupa sebab syar'i. Anak sakit, panas, tinggi, langsung bawa ke dokter. Iya bagus, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa sebab syar'inya. Baca ya Al-Fatihah. Baca qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sama nyari rizki sebab kauni dikerjakan. Buka toko, buka warung makan. Kalau buka warung makan yang enak resepnya, yang bersih tempatnya, yang ramah orangnya, itu sebab apa? Kauni. Di sana ada sebab syar'i. Apa itu? Perbanyak ibadah, baca Quran, berbanyak doa, perbanyak sedekah. Itu sebab syar'inya. Maka jangan lupa sebab syar'i. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bagian pertama. Sepertinya sudah cukup bagian pertama. Maksiatnya nanti deh. Ya, kalau ada Ustadz lagi di sini minta, Ustadz coba sebutkan dalil-dalil tentang kemaksiatan mendatangkan apa? Kesialan. Dan itu pasti tidak bisa tidak. Bahkan saya ingin ingatkan, ini sebagai ringkasan saja. Ada orang stroke di umur 40 tahun. Jangan kira
stroke ini memang adalah karena dia terlalu banyak makan kolesterol, darah tinggi atau yang semisal. Enggak. Mungkin ini adalah sebab maksiat dia umur 15 tahun saat dia sudah baligh. Apa maksudnya? Keburukan maksiat mendatangkan keburukan, kesialan. Terkadang kesialannya diundur oleh Allah puluhan tahun baru dia dapat. Hati-hati. Hati-hati. Terutama Pak urusan nyari harta sekarang, yang orang satu tanda tangan kadang-kadang 100 juta. Pungutan liar. Betul apa betul? Satu tanda tangan 100 juta. Kamu mau saya tanda tangan enggak? Kalau enggak ya sudah. Padahal kita sangat memerlukan tanda tangannya. Tapi sekali tanda tangan berapa? Haram nih. Haram duitnya itu. Jangan dikira ini tidak ada pengaruh. Ada pengaruhnya. Meskipun lama pengaruhnya. Entah Satya, kenapa sekarang saya sama istri ini kok sering bertengkar? Coba ingat-ingat dosa dulu. Saya ingin membuktikan bahwa ibadah mendatangkan keberkahan. Tadi saya lupa. Kisah Maryam. Apa? Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap kali Nabi Zakaria, pamannya Maryam, masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka pamannya Maryam mendapati ada rizki di situ. Para ulama tafsir mengatakan rizki yang dimaksud adalah buah-buahan musim panas. Padahal ini sedang musim dingin. Atau buah-buahan musim dingin padahal sedang musim panas. Artinya apa? Rizkinya dari langit turun terus, gak pernah berhenti. Apa yang dilakukan Maryam sampai begitu? Allah berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, ibadahlah yang lama kepada Allah, sujud yang lama, ruku yang lama kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Silakan cek. Sajadat Maryam hatta kharajat min 'ainaiha al-ma'ul asfar. Maryam alaihissalam sujud, saking lamanya sujud, keluar dari kedua matanya air mata nanah. Nah ini sebab syar'i Pak. Susah ini, diotakkan susah. Harus diimani. Saya pernah mendapati sebuah kisah menarik. Saya tidak akan pernah lupa kisah ini dalam hidup saya. Seorang pedagang kelontongan, dia menggoes sepedanya, jualan kelontongan. Ya, tahu kelontongan ya Pak? Ember dan semisalnya. Setiap pagi dia mau bekerja, kalau dia pergi ke arah utara, misalkan utara sana, dia mikir, di sana ada masjid apa ya? Tujuannya apa? Setengah jam sebelum sholat zuhur saya sudah harus ada di masjid. Kalau saya ke selatan, ada masjid apa di sana? Setengah jam. Dan saya dapati orang itu. Pas saya masuk setengah jam sebelum sholat zuhur, ada orang. Subhanallah. Apa berkahnya Pak yang dia dapatkan? Berkahnya yang dia dapatkan adalah dia bisa mengumpulkan uang untuk pergi umroh dalam keadaan sangat keterbatasan. Yang cerita sendiri teman saya yang mempunyai travel umroh. Ada cerita menarik Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat saat kajian Ustaz. Apa itu? Itu orang Ustaz, dia senantiasa perhatian kepada sholatnya. Kalau bekerja pasti dia perhatian terhadap sholatnya. Jarang masbuk. Wah pasti saya bilang mudah rezekinya. Iya Ustaz. Dia pernah daftar umroh sama saya, suami istri. Kemudian dia keluarkan duit
Kemudian dibilang oleh pegawai saya, mohon maaf Pak, ini kalau berdua nggak cukup. Lalu dia buka baju, sini ada kain yang melilit tubuhnya. Dia buka kain tersebut, ada emas-emas kecil yang mungkin dia kumpulkan uang untuk membeli. Kemudian dia bilang, Mas, ini harta terakhir saya di dunia. Saya tidak akan mau mati sebelum menginjakkan kaki di tanah suci. Dihitung. Bilang dia kepada bosnya, teman saya, bos, ini nggak cukup bos. Ya sudahlah, biarin aja. Paling balik modal atau rugi nggak usah jadi masalah, masih banyak yang lain jamaah. Akhirnya berangkat umroh. Dengan catatan apa? Nggak punya duit sama sekali. Berarti makan ya di hotel, nggak ada belanja. Tapi antum tahu, ketika dia pulang, istrinya pulang dari umroh, mereka berdua yang paling banyak bekalnya, paling banyak hadiahnya. Kenapa? Karena satu rombongan tahu orang ini kisahnya seperti itu. Semua masing-masing ngasih hadiah. Allah nggak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini sulit untuk dinalar dengan nalar matematik sulit. Nalar iman bisa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Banyak cerita-cerita yang luar biasa. Dan sebaliknya, kemaksiatan mendatangkan keburukan, kerugian, kemalangan. Banyak sekali cerita. Cuma waktu tidak cukup. Saya ini sudah dari pagi, ya, ini giliran terakhir di Pati. Jadi mungkin tidak ada juga pertanyaan karena saya harus kembali ke Semarang, besok saya harus ke Jogja. Ya. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah SWT. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.